Saudara-saudari terkasih, mendengar kata misionaris, umumnya kita akan menggambarkan sosok kaum berjubah yang pergi ke pedalaman untuk menanamkan benih kekristenan, dan itu terjadi pada peristiwa yang lampau. Tanpa sadar, gambaran seperti ini menyempitkan arti kata misionaris. Jadi seolah-olah misionaris itu hanya karyanya kaum berjubah, terjadi di masa yang lalu dan hanya berkaitan dengan penanaman iman kekristenan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Misionaris sendiri berarti seorang utusan, dan kita yang menamakan diri murid-murid Yesus bisa disebut sebagai seorang misionaris. Setelah menerima pembaptisan, kita semua diutus oleh Allah. Hakikat gereja sendiri sebenarnya juga harus bermisi. Tanpa karya misi, gereja tidak bisa disebut sebagai gereja. Ia hanya merupakan kumpulan manusia. Jadi seorang misionaris menjadi hakikat dari kita yang menamakan diri pengikut Yesus. Saudara-saudari terkasih, menjadi seorang misionaris, itulah tema yang bisa kita tangkap dari bacaan Injil hari ini. Mari kita renungkan beberapa pesan yang bisa kita terapkan untuk kehidupan kita. Dasar dari tugas kita sebagai seorang misionaris itu berasal dari Yesus sendiri. Dia adalah utusan dari Bapa. Dia diutus untuk tinggal di tengah umat manusia. Terlebih, dia hadir untuk mereka yang terpinggirkan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka yang terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Karena Yesus menjadi dasar dari perutusan kita, maka kita hendaknya meniru semangat dari Yesus sendiri. Dia yang tergerak oleh belas kasihan, dia yang hadir untuk orang-orang yang terpinggirkan. Karya perutusan kita itu bukan merupakan karya kita, tetapi ini merupakan karya Allah. Ini bukan proyek manusia, tetapi merupakan proyek Allah. Bukti dari itu bisa kita renungkan dari perkataan Yesus sendiri. Mintalah kepada Tuan empunya panenan supaya dia mengirimkan para pekerja. Nah, kalau kita renungkan, sebenarnya yang tahu persis situasi di lapangan adalah para pekerja. Mereka inilah yang bergulat dengan lahan, dengan panenan, dan mereka ini tahu persis luas tidaknya panenan yang akan dituai. Tetapi Yesus tidak menyuruh kita untuk meminta kepada pekerja, melainkan kepada Tuan empunya panenan yang tidak lain adalah Tuhan sendiri. Lalu permenungan berikutnya. Apa tugas perutusan kita sebagai seorang misionaris? Secara gamblang, penginjil Matius menyebut adanya dua tugas perutusan dari para misionaris. Yang pertama, mereka diutus untuk mengusir roh-roh jahat. Yang kedua, mereka diutus untuk menyembuhkan orang yang sakit dan lemah. Yesus menyadari bahwa di dunia ini ada kuasa jahat, kuasa kegelapan, yang berusaha membelokkan arah hidup manusia. Sejatinya Tuhan memanggil setiap manusia untuk mencapai keselamatan, tetapi kuasa jahat berusaha membelokkan arah hidup manusia sehingga mereka tidak selamat, malah menuju pada kebinasaan. Untuk itulah Yesus memberikan kuasa kepada para utusan agar mereka mengusir roh-roh jahat. Patut dicatat di sini bahwa kuasa itu bukan berasal dari para utusan, tetapi itu berasal dari Tuhan sendiri. Lalu penyembuhan kepada orang yang lemah dan sakit. Ini tidak boleh diartikan dalam artian sempit
Sakit di sini bukan hanya sakit dalam artian fisik, tetapi sakit dalam artian yang lebih luas. Mereka yang terpinggirkan, mereka yang tidak diperhatikan, kepada merekalah para utusan diutus untuk membawa pembebasan kepada yang lemah dan sakit. Dalam bacaan Injil hari ini juga disebutkan bahwa Yesus memanggil 12 rasul. Mereka diberi mandat secara khusus. Angka 12 rasul mengingatkan kita pada 12 suku Israel yang dalam perjanjian lama adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Nah, dalam perjanjian baru, 12 rasul ini punya makna tersendiri, punya arti yang baru, yaitu mereka yang diutus untuk menyatukan umat Allah. Mereka yang mau membangun umat yang dihidupi dan digerakkan oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudari terkasih, tugas perutusan itu sekarang ada di pundak kita masing-masing. Dalam artian tertentu, kita adalah misionaris. Maka kita tidak perlu membayangkan karya-karya yang hebat harus pergi ke pedalaman, menanamkan benih kekristenan kepada mereka yang belum beragama. Bukan itu. Tetapi kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Di era digital seperti sekarang ini, kita bisa melakukan karya misi kita dengan mengirimkan kata-kata bijak, kata-kata yang baik kepada kenalan-kenalan yang ada di handphone kita. Syukur-syukur bisa dilengkapi dengan ayat-ayat kitab suci yang cocok. Postingan kita bisa memberikan semangat, bisa memberikan pengharapan dan kebaikan kepada sesama kita. Dengan begitu, kita bisa menjadi seorang misionaris. Selamat menjadi misionaris. Amin.